Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-255. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan betapa wajah Ken Arok menjadi tegang dan kemerah-merahan. Keringat dingin mengembun di kening dan dahinya. Kesan yang pertama-tama menyentuh perasaan mereka yang melihat adalah bahwa Ken Arok yang telah sekian lama berada di padang karautan bersama-sama dengan orang-orang Panawijen merasa terkejut dan berkeberatan apabila tiba-tiba saja ia harus kembali ke Tumapel. Agaknya padang karautan dengan bendungan dan tamannya telah memikat hatinya. Dengan demikian, maka tidak seorang pun juga yang dapat meraba perasaan Ken Arok yang sebenarnya. Tidak seorang pun juga yang melihat betapa prajurit muda itu terkejut mendengar perintah Aku yang memang terasa agak tiba-tiba. Untuk sejenak Ken Arok tidak dapat mengerti perasaan yang bergolak di dalam dadanya sendiri. Sekilas seperti kegembiraan bahwa ia akan berada kembali di pusat pemerintahan, di kota yang ramai dan dekat dengan orang-orang terkemuka. Tetapi lebih daripada itu, ia merasakan selalu dekat dengan istana Aku Tunggul Ametung. Namun kegembiraan itu tiba-tiba lenyap seperti awan yang disapu angin. Bahkan ia menjadi cemas dan ragu-ragu. Apakah sebenarnya maksud Aku Tunggul Ametung memanggilnya bersama seluruh pasukannya? Apakah Aku benar-benar marah kepadaku karena pelayananku yang tidak menyenangkan hatinya dan hati permaisuri? Namun kemudian dibantahnya sendiri. Kalau demikian, Aku pasti hanya akan memanggil Aku sendiri, tidak bersama seluruh pasukan. Ken Arok itu terperanjat ketika ia mendengar utusan Aku itu bertanya, "Bagaimana pendapatmu, Ken Arok?" Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, kemudian terputus-putus ia menjawab, "Itu adalah perintah Aku Tunggul Ametung. Aku tidak berhak untuk membuat penilaian. Aku hanya dapat melakukannya." Utusan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Benar, kau benar. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau tidak dapat membuat penilaian. Kau wajib membuat pertimbangan-pertimbangan, meskipun seandainya pertimbangan-pertimbangan itu tidak didengar oleh Aku Tunggul Ametung. Tetapi lebih daripada itu, kau sebagai pribadi yang bersikap tentu dapat membuat penilaian menurut nalar dan perasaanmu." Sekali lagi Ken Arok menarik nafas, tetapi akhirnya ia berkata, "Bagiku hal ini adalah wajar sekali. Tugas prajurit Tumapel di sini memang sudah selesai. Kami memang merencanakan untuk membuat pesanggerahan yang agak lebih baik. Tetapi itu bukan pekerjaan yang harus diselesaikan segera. Pertimbangan ini sama sekali lepas dari persoalan pribadi setiap prajurit dan pribadiku sebagai seorang Ken Arok. Karena itu, maka kami akan segera melaksanakan perintah itu. Menurut penjelasanmu, memang tidak ada persoalan yang tidak wajar. Agaknya Mahesa Agni dan Ki Buyut Panawijen pun telah menerima persoalan ini dengan wajar pula."
Utusan Aku Tunggul Ametung itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Terserahlah kepadamu Ken Arok, kapan kau akan melaksanakan. Aku tidak menentukan waktu, tetapi aku berpesan, secepat yang dapat kau lakukan, lakukanlah." Ken Arok tidak menyahut, tetapi kepalanya mengangguk-angguk lemah. Terasa di dadanya suatu pergolakan yang sulit untuk dimengertinya sendiri. Perintah itu telah menumbuhkan pertentangan yang dahsyat di dalam dirinya. Sebagai seorang laki-laki muda, Ken Arok merasa mendapat kesempatan untuk segera kembali ke pusat pemerintahan, berada di sekitar istana di setiap saat ia menghendaki. Ia akan mendapat kesempatan untuk setidak-tidaknya memandang senyum permaisuri yang lembut lunak, menggetarkan jantungnya, bahkan kemungkinan untuk berbicara tentang apa saja akan dapat diketemukannya di Tumapel. Namun tiba-tiba Ken Arok itu berdesah. Kesadarannya telah mendesak perasaan itu dan mencoba mengusirnya. Bahkan dengan sepenuh hati, Ken Arok berkata di dalam dadanya, "Apakah aku pun telah diselusupi hantu karautan, sehingga pikiran-pikiran jahat ini tumbuh di dalam diriku ini? Apakah dunia yang hitam itu harus aku masuki kembali setelah aku dilepaskan dari dalamnya, justru oleh Aku Tunggul Ametung?" Ken Arok terperanjat ketika ia mendengar utusan Aku itu berkata, "Ken Arok, aku harus mendahului kembali ke Tumapel. Aku harus menyampaikan laporan kepada Tuanku Akuwu bahwa aku telah berhasil menemui dan berbicara dengan Mahesa Agni, Ki Buyut Panawijen dan kau. Mahesa Agni dan Ki Buyut adalah wakil dari orang-orang Panawijen, dan kau adalah pemimpin prajurit Tumapel di sini." Hampir bersamaan ketiganya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam pada itu Ki Buyut mencoba menahannya untuk tinggal semalam di padang karautan. Tetapi utusan itu menjawab, "Terima kasih, aku harus segera kembali." Sepeninggal utusan itu, maka baik Ken Arok maupun Mahesa Agni segera mempersiapkan dirinya. Mahesa Agni dan Ki Buyut segera memanggil beberapa orang tetua dari orang-orang Panawijen, memberitahukan keputusan Aku Tunggul Ametung untuk menarik prajurit-prajurit Tumapel dari padang karautan, karena tugas mereka dirasa sudah cukup. Karena itu, maka mereka harus bersiap-siap menghadapi masa-masa yang akan dipenuhi oleh kerja dan tanggung jawab sendiri. Justru menjelang pemindahan penduduk Panawijen yang masih tinggal di patisan mereka yang kering itu. "Itu tidak perlu tergesa-gesa Ki Buyut," berkata Mahesa Agni. "Kita mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Di dalam musim basah, Panawijen lama masih dapat dipergunakan. Sawah dan pategalan masih mungkin ditanami, meskipun tidak akan memuaskan. Tetapi semusim ini, kita masih dapat menempatinya. Pohon-pohon tampak menjadi agak kehijauan, dan Polowijo akan berbuah meskipun tidak begitu lebat. Sementara itu, padukuhan kami yang baru menjadi semakin subur dan hijau rimbun." Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Benar, Ger. Tetapi bagi keluarga yang sudah terlampau lama terpisah, hal itu akan tetap merupakan masalah. Seorang suami yang selama ini berada di padang ini pasti merindukan suatu waktu yang dekat untuk segera dapat hidup di antara keluarganya, di antara anak dan istrinya. Karena itu, Ger, persoalannya tidak tergantung sama sekali pada kemungkinan pelaksanaan saja, tetapi juga oleh persoalan-persoalan yang lain."
Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Hal-hal serupa itu masih belum terpikirkan olehnya. Namun ia dapat mengerti sepenuhnya bahwa pemindahan itu tidak boleh tertunda-tunda lagi. Sementara itu, Ken Arok telah diombang-ambingkan oleh perasaan sendiri. Sesaat ia seakan-akan ingin berangkat sekarang juga. Ia dapat memanggil para pemimpin pasukan itu bersiap dan segera berangkat, karena mereka tidak perlu membawa apapun kembali ke Tumapel. Semua sisa peralatan akan ditinggalkannya di padang karautan untuk memberi bekal orang-orang Panawijen hidup di daerahnya yang baru. Tetapi tiba-tiba ia terhenyak di pembaringannya. Sambil menggertakkan giginya, ia berkata, "Aku tidak boleh menjadi gila. Aku harus tetap menyadari keadaanku, diriku dan sejarah hidupku. Kalau tetap aku terlepas dari kesadaran itu, maka aku benar-benar akan terjerumus ke dalam neraka yang paling parah." Dan apabila kesadaran itu datang, maka Ken Arok mencoba untuk menahan dirinya. Ia tidak perlu tergesa-gesa berangkat meninggalkan padang karautan. "Aku harus berbicara dengan para prajurit. Mereka harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, tidak tergesa-gesa seperti pesan aku itu sendiri." Namun tiba-tiba teringat olehnya pesan utusan aku. "Secepat yang dapat kau lakukan, lakukanlah. Sekarang pun aku dapat melakukannya." Ia berdesis. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bangkit dan berjalan keluar gubuknya. Ketika dilihatnya seorang prajurit, maka dipanggilnya prajurit itu dan diperintahkannya memanggil Kepu Ijo. "Aku harus berbicara dengan Kepu Ijo," katanya kepada diri sendiri. Dan sejenak kemudian, Kepu Ijo itu telah ada di dalam gubuk itu pula. Perlahan-lahan dan hati-hati, Ken Arok memberitahukan bahwa utusan aku yang datang itu ternyata membawa perintah agar para prajurit ditarik dari padang ini. Ken Arok terkejut ketika tiba-tiba saja Kepu Ijo melonjak kegirangan. Katanya, "Perintah yang bijaksana. Ayo, kita berangkat sekarang. Setiap orang sudah jemu tinggal di padang yang sepi, sesepi hati seorang duda kembang. Ayo, kita berangkat sekarang juga." Ken Arok mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Kenapa sekarang? Kita tidak perlu tergesa-gesa. Dan bukankah kita harus mempersiapkan diri lebih dahulu? Kita bukan gadis-gadis yang dibebani oleh wedak dan botean. Kita adalah prajurit-prajurit. Dalam waktu sekejap kita dapat mempersiapkan diri kita dan segera berangkat. Hei, Ken Arok, kau tidak tahu betapa kerinduanku kepada keluargaku hampir tak tertahankan. Kau tidak dapat membayangkannya karena kau belum mengalami betapa dada ini diamuk oleh perasaan rindu. Nah, keluarkan perintah itu. Sekarang kita akan berangkat." Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Meskipun ia belum mengalami betapa dada ini diamuk oleh kerinduan kepada anak, istri, dan keluarga, namun Ken Arok dapat mengerti bahwa perasaan yang demikian cukup tajam mencekam jantung. Karena itu maka sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Ken Arok berkata, "Aku tahu perasaan yang terkandung di dalam hatimu dan hati hampir setiap prajurit yang berada di padang karautan ini. Tidak setiap prajurit. Di antara mereka ada yang telah pernah mendapat kesempatan pulang dan berlibur untuk beberapa hari, dan bahkan ada yang di antara mereka yang datang kemudian. Apakah kau datang sejak permulaan?" Kepu Ijo mengerutkan keningnya.
Namun ia masih menjawab, "Aku memang tidak datang sejak permulaan, tetapi aku sudah terlampau lama di sini. Nah, apakah kau akan mengatakan bahwa kau telah berada di sini lebih lama lagi? Aku percaya, karena kau memang penghuni padang ini sejak bayimu." Sepercik warna merah membayang di wajah Ken Arok. Hampir-hampir ia dibakar lagi oleh perasaannya mendengar kata-kata Kebo Ijo itu. Namun ketika tidak dilihatnya pada wajah Kebo Ijo itu perasaan apapun selain keinginan untuk segera pulang kembali ke rumah keluarganya, maka Ken Arok segera mencoba meredakan perasaannya. Katanya di dalam hati, "Aku tidak tahu apakah ia sekedar bergurau, apakah ia sedang menyindir aku." "Bagaimana Ken Arok?" bertanya Kebo Ijo itu pula. Ken Arok menarik nafas. Katanya, "Jangan sekarang. Kita akan menumbuhkan kesan yang kurang baik. Seolah-olah kita sudah tidak betah tinggal di padang ini. Bahkan seolah-olah kita sudah tidak dapat tinggal meskipun hanya semalam saja lagi. Mereka akan menyangka kita telah jemu berada di antara mereka. Akuwu dan Permaisuri yang dengan tergesa-gesa meninggalkan padang ini telah menumbuhkan berbagai pertanyaan di hati mereka. Apalagi kita kemudian dengan tergesa-gesa pula meninggalkan padang ini. Persetan dengan mereka. Mereka harus mengucapkan tidak hanya 1000 terima kasih, tetapi selaksa, sejuta, dan bahkan sebanyak jumlah bintang di langit. Kalau dengan kemurahan Akuwu ini mereka masih juga kurang, biarlah mereka mengeringkan lautan dan meruntuhkan gunung-gunung. Kita tidak akan peduli lagi." "Jangan begitu Kebo Ijo. Kita sudah terlanjur berbuat baik. Kesan yang terakhir kita tinggalkan pun seharusnya adalah kesan yang baik pula. Kita jangan menyapu kesan yang selama ini kita tumbuhkan di hati mereka dengan peristiwa yang sama sekali tidak berarti. Kita akan kehilangan panas setahun, disapu oleh basahnya hujan hanya sehari." Kebo Ijo menarik keningnya, ditatapnya mata Ken Arok tajam-tajam. Namun kemudian ia memalingkan wajahnya, memandangi padang yang terbentang seolah-olah tidak bertepi. Tetapi kini, wajah padang yang luas itu telah jauh berubah. Setidak-tidaknya di sekitar bendungan yang telah dibangun oleh orang Panawijen dan para prajurit Tumapel itu. "Jadi kapan kita akan berangkat?" bertanya Kebo Ijo kemudian. "Kita melihat perkembangan keadaan." Kebo Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya dan tidak disangka-sangka ia pun berkata, "Baiklah Ken Arok, kita adalah prajurit. Sudah jamaknya bahwa seorang prajurit berada di luar lingkungan keluarganya untuk waktu yang tidak tertentu. Baiklah, aku akan menunggu sampai waktu yang kau tentukan. Mungkin aku masih sempat melihat Padma di kolam itu berkembang." Ken Arok bertanya sambil mengerutkan dahinya. "Kapan bunga itu berkembang? 1 atau 2 pekan lagi?" Ken Arok tidak menjawab, tetapi ia mengangguk-angguk kecil. Dan Kebo Ijo pun tidak menunggu Ken Arok itu menjawab. Perlahan-lahan ia memutar tubuhnya dan berlalu meninggalkan Ken Arok sendiri. Sepeninggal Kebo Ijo, Ken Arok menjadi gelisah. Ia sendiri telah dibingungkan oleh perasaan yang tidak menentu di dalam dirinya. Dan tiba-tiba saja Ken Arok itu melonjak sambil berdesis. Tidak ada gunanya menunggu bunga itu kembang. Terlampau lama. Apakah aku masih harus menunggu berada di padang karautan yang sepi ini selama 2 pekan lagi? Tidak, aku sudah cukup tersiksa selama ini tinggal di daerah yang sepi, sesepi gua hantu. Aku harus segera berangkat. Segera. Namun dengan lemahnya,
Ken Arok itu terduduk kembali di atas setumpuk rerumputan kering. Desahnya, "Oh, betapa gilanya aku ini. Aku menahan Kepu Ijo supaya kami tidak tergesa-gesa meninggalkan padang ini, agar tidak menumbuhkan kesan yang tidak baik. Kenapa aku sendiri kemudian seakan-akan hampir tidak dapat menunda lagi untuk tinggal di padang ini semalam atau 2 malam lagi? Kenapa aku kini merasa tersiksa tinggal di padang yang sudah menjadi kian ramai dan hijau, ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang segar di antara gubuk-gubuk yang berpenghuni, dan bahkan sebuah taman dan pesanggerahan? Oh, aku memang sudah gila. Dahulu aku tinggal di padang ini benar-benar seperti hantu padang yang liar, sendiri di siang dan di malam hari, jauh dari pergaulan manusia, dan mirip seekor serigala yang terasing dari kawan-kawannya." Tanpa sesadarnya, Ken Arok menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, seolah-olah menghindarkan diri dari sebuah penglihatan yang mengerikan. Tetapi meskipun matanya tertutup oleh jari-jari tangannya, namun sebenarnya lah bahwa ia tidak melihat dengan mata wadaknya. Yang dilihatnya adalah peristiwa yang telah terjadi, dan yang melihat adalah mata hatinya. Karena itu, betapa rapatnya matanya dipejamkan dan betapa rapat telapak tangannya menutup wajahnya. Tetapi ia tidak dapat menghindar dari penglihatannya bahwa semua itu memang pernah terjadi. Tak ada cara untuk menghindari, desisnya. Aku harus menerima kenyataan itu, dan kenyataan itu telah menyiksaku kini, justru karena kegilaanku yang baru. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kini ditatapnya langit yang kebiru-biruan. Sekali-kali tampak olehnya Mega yang kelabu bergerak perlahan-lahan, seperti sebuah rakit yang malas di wajah danau yang bening. Aku tidak boleh hanyut oleh perasaanku dan terombang-ambing tak terkendali. Aku harus tetap menyadari keadaanku, sejarah hidupku dan kenistaanku. Gumamnya perlahan-lahan. Namun betapapun juga terasa sesuatu tersumbat di pusat dadanya, dan yang tersumbat itu seolah-olah selalu mencari saluran untuk meledak. Perlahan-lahan Ken Arok melangkahkan kakinya, ditinggalkannya gubuknya menyusur sela-sela gubuk-gubuk yang lain yang dihuni oleh para prajurit Tumapel. Dilihatnya beberapa orang sedang berbaring-baring, dan yang lain bergurau di antara mereka. Keadaan ini memang kurang menyenangkan, berkata Ken Arok di dalam hatinya. Dalam keadaan demikian, para prajurit akan dapat kehilangan sebagian dari gairah kerjanya. Mereka dapat menjadi malas, dan perasaan mereka dapat merayap tidak menentu. Pemimpin prajurit Tumapel itu mengerutkan keningnya, namun sejenak kemudian ia menggeram. Memang aku harus selekasnya membawa mereka kembali ke Tumapel. Pesanggerahan yang akan kami buat itu memang tidak harus secepatnya selesai, dan bahannya pun masih belum lengkap pula. Memang tidak ada gunanya untuk lebih lama tinggal di padang karautan ini. Tetapi lalu katanya, meskipun demikian, aku tidak boleh tergesa-gesa, dan nasihatku kepada Kepu Ijo seharusnya aku dengarkan sendiri, karena nasihat itu sebagian terbesar memang untuk diriku sendiri. Tetapi ternyata berita keberangkatan prajurit Tumapel itu segera menjalar ke segenap gubuk-gubuk di perkemahan itu. Bukan saja karena Kepu Ijo telah mengatakannya kepada setiap orang yang dijumpainya, tetapi Mahesa Agni pun telah memberitahukannya kepada para tetua dari orang-orang Panawijen. Namun ternyata bahwa hal itu dapat mereka terima sebagai kewajaran. Orang-orang Panawijen sama sekali tidak tersinggung karenanya.
mereka masih tetap menyimpan perasaan terima kasih di dalam hati masing-masing. Bantuan para prajurit itu memang tidak sedikit. Tenaga, peralatan, perlengkapan dan bahkan persediaan bahan makan. Apalagi mereka mendengar bahkan kerbau dan lembunya pun akan ditinggalnya di padang karautan. Kami sudah mempunyai bekal yang jauh daripada cukup untuk berdiri lagi, berkata Ki Buyut Panawijen. Ternyata bahwa kekayaan kita sekarang justru melampaui saat-saat kita masih berada di padukuhan Panawijen lama. Iya, salah seorang tertua menganggukkan kepalanya. Selanjutnya ia pun berkata, bagaimanakah kita harus mengembangkannya? Alat-alat yang baik itu jangan membuat kita menjadi malas. Tentu kita tidak boleh menjadi malas dan menyerahkan semua kerja kepada alat dan perlengkapan kita, sahut Ki Buyut. Dan sejak lahir kita adalah pekerja-pekerja yang harus menjadi pekerja keras. Demikianlah, maka akhirnya sampailah pada saatnya prajurit-prajurit Tumapel itu siap untuk berangkat, meninggalkan padang karautan yang selama ini telah digarapnya, dibuatkannya bendungan, dialirinya tanahnya yang kering dan kemudian ditanaminya, sehingga wajahnya yang kekuning-kuningan kini telah menjadi hijau segar. Terbersit perasaan haru di dalam dada tiap prajurit. Betapapun juga Kebu Ijo yang meledak-ledak itu merasakan sentuhan-sentuhan perasaan yang lembut, melihat lambaian daun-daun padi yang hijau segar, saluran-saluran, dan parit yang mengalirkan air yang bening. Sekali-kali diperhatikannya juga pepohonan yang sudah mulai merimbun dan cikal-cikal kelapa yang semakin tinggi. Selamat tinggal padang karautan, desisnya. Ken Arok mendengar desis itu dan berpaling kepadanya. Sambil tersenyum ia berkata, memang tanah ini memberikan kenangan tersendiri. Bukankah begitu Kebu Ijo? Iya, begitulah, jawab Kebu Ijo. Kalau aku tidak beranak istri, aku tidak akan meninggalkan padang ini. Mahesa Agni dan Ki Buyut Panawijen pun tersenyum pula. Dalam saat perpisahan serupa ini, maka segala macam kesan yang buram seolah-olah telah terhapus dari hati mereka. Baik Mahesa Agni, Ken Arok maupun Kebu Ijo tidak mengesankan segala bentuk perselisihan yang pernah terjadi. Kau dapat tinggal di sini Kebu Ijo, berkata Mahesa Agni kemudian, justru bersama anak istrimu. Sahut Kebu Ijo, daerah sesepi ini memang menyenangkan, tetapi tidak untuk menetap. Pada saat-saat kita ingin beristirahat dan melupakan segala macam kesibukan kita sehari-hari, kita dapat menikmati kesepian ini. Tetapi kami harus menetap di sini, sahut Ki Buyut Panawijen. Tempat yang sepi ini memberikan gairah dan kerja kepada kami. Terlampau sibuk sehingga kami tidak akan mengenali kesepian itu lagi. Kebu Ijo tertawa berkepanjangan. Katanya, ya, begitulah bagi kalian. Tiba-tiba suara tertawanya menurun. Dan akhirnya seakan-akan bersungguh-sungguh ia berkata, padang ini memang menyimpan banyak sekali rahasia. Dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata itu, namun cepat sekali ia berhasil menguasainya. Katanya, tetapi rahasia itu sekarang telah terbuka. Tanah ini bukan lagi tanah mati, tetapi di atas padang ini telah tumbuh kehidupan yang subur.
Kebu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, rahasia itu telah dibuka. Lalu suaranya agak mengeras. Tapi baru sebagian kecil. Kau akan datang untuk lain kali, sahut Mahesa Agni. Dan kau akan membuka rahasia yang lebih besar lagi. Sekali lagi dada Ken Arok berdesir. Namun kemudian ia tertegun ketika ia mendengar suara Kebu Ijo itu datar dan dalam. Aku memang ingin, tetapi rasa-rasanya aku benar-benar harus mengucapkan selamat berpisah. Aku tidak tahu apakah aku akan dapat melihat padang ini, walaupun sekali lagi saja. Mahesa Agni mengerutkan dahinya, namun kemudian ia tersenyum. Ditatapnya wajah Kebu Ijo yang sedang menatap padang rumput yang terbentang luas di hadapannya itu. Katanya, tak ada yang menghalang-halangimu, Kebu Ijo. Dan aku harap bahwa perkembangan padukuhan kami tidak akan segera meliputi seluruh padang Karautan, sehingga kau masih akan sempat melihat padang ini. Tatapan mata Kebu Ijo masih beredar mengitari padang dan kemudian saluran induk yang membelah padang itu, sawah yang hijau dan pepohonan yang merimbun itu. Tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, "Ya, dan juga aku mengharap bahwa sepanjang umurku, belum seluruh padang Karautan akan kau jadikan padukuhan Agni. Sehingga apabila aku masih berkesempatan, aku masih dapat melihat padang yang kuning kering di sekitar sawahmu yang hijau subur. Tentu, seandainya perkembangan padukuhan kami menjadi terlampau pesat, karena kemudian berduyun-duyun pendatang baru turut meramaikan padang ini, maka aku pasti akan memagari setidak-tidaknya 10 langkah bujur dan lintang, supaya kau masih tetap menemukan padang rumput Karautan." Hanya sebesar kandang kuda. Mahesa Agni tertawa. Kebu Ijo dan Ken Arok pun tertawa pula. "Ada-ada saja kau ini, Nger," gumam Ki Buyut sambil tersenyum-senyum. Matahari sementara itu merayap semakin tinggi di kaki langit. Ternyata seluruh prajurit Tumapel telah bersiap untuk berangkat meninggalkan padang Karautan. Mereka berbaris seolah-olah hendak pergi berperang. Beberapa orang berada di atas punggung kuda, dan beberapa orang berdiri di sekitar beberapa pedati yang dipakai untuk mengangkut berbagai macam barang-barang yang harus dibawa kembali ke Tumapel. Pakaian para prajurit, beberapa perlengkapan senjata dan perlengkapan-perlengkapan mereka yang lain, sedangkan peralatan dan perlengkapan mereka untuk mengerjakan tanah, pedati-pedati dan bajak-bajak serta kerbau dan sapi penariknya, mereka tinggalkan di padang ini dan mereka serahkan kepada orang-orang Panawijen. Maka mumpung matahari belum mulai tinggi, setelah minta diri kepada Ki Buyut Panawijen, Mahesa Agni dan orang-orang Panawijen, berangkatlah Ken Arok dan Kebu Ijo beserta rombongannya meninggalkan padang Karautan. Terasa juga di dada mereka sesuatu membebani perasaan, tetapi semakin jauh mereka dari rimbunnya dedaunan dan hijaunya persawahan di sekitar bendungan itu, maka hati mereka pun menjadi semakin ringan, meskipun mereka memerlukan lewat di sebelah taman yang mereka buat. Namun taman itu tidak menumbuhkan perasaan haru seperti padukuhan Panawijen yang baru mulai berkembang itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.